Halo rekan semua, selamat datang kembali di channel Akuntansi Pajak. Kali ini kita akan membahas mengenai penomoran faktur pajak, yuk simak sampai habis videonya. Faktur pajak merupakan bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh PKP, yang melakukan penyerahan BKP atau penyerahan JKP. Nomor seri faktur pajak terdiri dari 16 digit angka. 2 digit pertama adalah kode transaksi yang diisi sendiri oleh PKP, sesuai kode transaksi yang telah ditetapkan dalam ketentuan. 1 digit berikutnya adalah kode status faktur pajak, 0 untuk status normal, atau pertama dibuat, dan 1 untuk status pengganti, atau faktur pajak pengganti. Dan 13 digit berikutnya adalah NSFP, yang merupakan nomor seri yang diberikan oleh DJP melalui laman e-fakturpajak.go.id, atau datang langsung ke KPP. Untuk kode transaksi, kode 01 untuk penyerahan BKP atau JKP, yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP atau JKP. Misalnya PTX menyerahkan BKP pada PT ABC, maka PTX menerbitkan faktur pajak dengan kode 01. Kode 02 untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN instansi pemerintah, yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh instansi pemerintah. Misalnya PTY menyerahkan JKP kepada Pusdiklat Pajak, maka pemungutan PPN akan dilakukan oleh Pusdiklat Pajak, sehingga PTY menerbitkan faktur pajak menggunakan kode 02. Kode 03 untuk penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN lainnya, selain instansi pemerintah, yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh pemungut PPN lainnya. Misalnya PT ABC menyerahkan BKP kepada salah satu BUMN, pemungutan PPN akan dilakukan oleh BUMN tersebut. Sehingga saat PT ABC menerbitkan faktur pajak menggunakan kode 03. Kode 04 untuk penyerahan BKP atau JKP yang DPP-nya menggunakan nilai lain. Misalnya PT XYZ menghadiahkan yayasan yang termasuk penyerahan pemberian cuma-cuma, maka PT XYZ menerbitkan faktur pajak menggunakan kode 04. Kode 05 untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN-nya dipungut dengan besaran tertentu. Misalnya, PT A menyerahkan BKP hasil pertanian tertentu kepada PT B yang dikenakan tarif PPN besaran tertentu, maka PT A menerbitkan faktur pajak dengan kode 05. Kode 06 untuk penyerahan lainnya yang PPN atau PPNBM-nya dipungut oleh PKP, yang melakukan penyerahan BKP atau JKP, menggunakan tarif selain pasal 7 ayat 1 UU PPN dan penyerahan BKP kepada turis. Misalnya, PTC adalah toko retail yang menyediakan souvenir untuk para turis asing, maka, ketika PTC menyerahkan BKP diterbitkan faktur pajak dengan kode 06. Kode 07 untuk penyerahan BKP atau JKP yang PPN atau PPNBM-nya mendapatkan fasilitas tidak dipungut atau ditanggung pemerintah. Misalnya, PTX menyerahkan BKP bahan baku kepada PT ABC di sebuah kawasan berikat, atas transaksi tersebut mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut. Maka PTX menerbitkan faktur pajak dengan kode 07. Kode 08 untuk penyerahan BKP atau JKP yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM. Misalnya, PTC menyerahkan BKP kepada Kedutaan Besar Hong Kong di Jakarta, atas transaksi tersebut mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPNBM. PTC menerbitkan faktur pajak dengan kode 08. Kode 09 untuk penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula, tidak untuk diperjualbelikan. Misalnya, PT ABC menyerahkan mobil pickup yang selama ini digunakan untuk mengangkut barang hasil produksi. Maka PT ABC menerbitkan faktur pajak dengan kode 09. Pengisian nomor dan kode seri faktur pajak harus diisi dengan benar, karena jika tidak, maka akan dianggap faktur pajak tidak lengkap yang akan dikenakan sanksi denda, sebagaimana pasal 14 ayat 4 UU KUP. Pengisian kode transaksi yang keliru juga akan merugikan PKP, karena yang akan diperhitungkan dalam perhitungan PPN yang harus disetor adalah PPN yang harus dipungut sendiri oleh PKP penerbit faktur pajak dengan kode 01, 04, 05, 06, dan 09. Jika seharusnya kode faktur pajak menggunakan 03,
namun tertulis 01, maka PKP harus menyetorkan PPN-nya ke kas negara, padahal PPN terutang sudah dipungut dan disetor oleh pembeli, tentunya akan membuat PKP rugi. Pengisian SPT masa PPN 1111 Form 1111 AB berikutnya yang perlu dicermati, dalam pengisian kode transaksi faktur pajak dan SPT masa PPN adalah jika dalam SPT ada isian kode 08 atau penyerahan yang mendapat fasilitas dibebaskan PPN, dan atau ada isian tidak terutang PPN. Maka petugas pajak harus cermat melihat isian SPT masa PPN masa Januari, atau Februari, atau Maret tahun berikutnya pada Form 1111 AB bagian 3B3, hasil penghitungan kembali pajak masukan dari kasus tersebut, PKP melakukan penyerahan yang terutang juga penyerahan tidak terutang atau mendapat fasilitas dibebaskan PPN. Sementara pajak masukan terkait penyerahan tersebut dikreditkan seluruhnya, padahal seharusnya tidak dapat seluruhnya dikreditkan sehingga PKP wajib melakukan penghitungan kembali pajak masukannya. Demikian pembahasan terkait penomoran faktur pajak, semoga pembahasan tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.